Halo sobat terbahan, apa kabar? Semoga kita dalam keadaan baik-baik saja. Baik, kali ini Mimin akan membawakan sebuah alur film yang berjudul My Beloved Wife Nggak bisa bahasa Inggris. yang dirilis tahun 2021, di mana di film ini menceritakan tentang sebuah kehidupan di dalam rumah tangga yang kehidupannya sangatlah rukun dan harmonis, dan pasangan ini belum juga dikaruniai anak, dan pada akhirnya keponakannya dari desa datang yang mengubah roda kehidupan mereka. Gimana cerita selanjutnya? Tanpa banyak spoiler di awal, langsung saja bagi kalian yang baru bergabung di channel ini agar mendukung channel ini dengan cara klik tombol subscribe dan loncengnya juga. Dan film pun dimulai. Let's go. Film diawali dengan memperlihatkan seorang wanita yang sedang berada di dapurnya. Sebut saja namanya Mbak Ici. Saat itu, ia sedang mempersiapkan makanan untuk suaminya yang bernama Madara dan juga keponakannya yang bernama Shindo. Shindo ini merupakan anak dari sepupu Mbak Ici. Ia sedang bersekolah di luar kota, namun ia lebih memilih tinggal bersama Mbak Ici. Kalau tantenya gini, kami juga mau kali, asik. Sedangkan Mbak Ici dan Madara diceritakan sudah lama menikah, namun mereka belum dikaruniai anak. Sini Mbak Mimin bantuin. Madara pun menanyakan bagaimana keadaan sekolah Shindo yang baru. Shindo pun menjawab kalau sekolahnya itu sangat asik dan seru. Mbak Ici pun mengatakan kepada Shindo kalau ia nggak perlu malu-malu untuk mengatakan kalau ia membutuhkan sesuatu, baik dari kebutuhan sekolah, kebutuhan sehari-hari, bahkan kebutuhan sang yani. Namun, ketika bersarapan, Madara mengajak Mbak Ici untuk melakukan dekorasi kebun pertanian. Namun, di situ juga masih ada keponakannya yang hanya bisa mendengar percakapan pamannya itu. Namun, Mbak Ici merasa tidak enak kepada keponakannya itu. Kemudian, ia berjanji untuk melakukannya nanti malam saja, setelah Madara pulang kerja. Scene berlanjut memperlihatkan Shindo yang ingin berangkat sekolah. Saat berada di pintu, ia melihat Mbak Ici yang sedang berada di halaman rumah. Di sini, Mbak Ici berpesan kepada Shindo untuk selalu berhati-hati di sekolah, dan ia juga mengatakan kalau nanti pas pulang sekolah, sebaiknya Shindo langsung pulang ke rumah. Shindo pun pamit dan berangkat bersekolah. Malam harinya, terlihat Madara yang baru saja selesai mandi menyuruh Shindo untuk tidur dengan alasan agar Shindo tidak kesiangan besok untuk bersekolah. Padahal Madara ingin Shindo tidak mendengar desahan manja dari Mbak Ici yang akan segera dia gempur. Kemudian Madara pun masuk ke kamar. Di kamar sudah ada Mbak Ici yang sudah dalam keadaan siap tempur. Keesokan harinya, terlihat Mbak Ici yang sedang mempersiapkan sarapan untuk suami dan keponakannya itu. Di sini, Mbak Ici juga mempersiapkan bekal untuk Shindo yang akan berangkat ke tempat olahraganya. Namun, karena terburu-buru, Shindo pun lupa mengambil bekal yang sudah dipersiapkan oleh tantenya itu. Akan tetapi, Mbak Ici langsung bergegas mengejar Shindo yang masih tak pergi jauh dari rumah. Kemudian ia mengatakan kalau Shindo lupa mengambil bekalnya. Setelah bekalnya diambil, Shindo pun langsung pergi. Malam harinya, setelah Shindo pulang dari kegiatannya, ia menghampiri tantenya yang sedang berada di dapur. Namun, ketika Shindo ingin pergi, ia terlihat ingin mengatakan sesuatu. Akan tetapi, ia ragu untuk mengatakannya.
Mbak Eci yang menyadari hal itu lantas menanyakan kepada Shindo apa yang terjadi kepadanya. Shindo yang awalnya tak ingin mengatakannya, namun karena ia sudah dipercayai oleh Mbak Ichi, akhirnya dia mengatakan bahwa di sekolahnya itu ia selalu dijahili oleh teman-temannya. Mendengar hal itu, Mbak Ichi kemudian menyemangati Shindo agar Shindo melawan dan memperkuat mentalnya. Lalu ketika sedang mengobrol, tiba-tiba Madara datang. Madara mengatakan kepada Mbak Eci kalau ia ingin mandi. Namun ia mengajak Mbak Eci untuk mandi bersama karena di kamar mandi adalah tempat yang subur untuk menanam benih. Hal itu juga didengar oleh Shindo. Namun Shindo langsung pergi menuju ke kamarnya. Keesokan harinya, Madara mengajak Mbak Eci untuk ke kamar Shindo, di mana ternyata Shindo sedang belajar walaupun ia sangat mengantuk. Madara kemudian mengatakan kalau keponakannya itu sangatlah rajin. Dia pun terharu. Lalu ketika Shindo sudah berangkat ke sekolah, Madara mengambil handphonenya dan ingin menelepon seseorang. Ternyata Madara dan Mbak Ichi memiliki pekerjaan sampingan, di mana mereka selalu menyediakan jasa tempat menanam benih, di mana pemeran utamanya adalah istrinya sendiri atau Mbak Ichi. Bentar-bentar, pantesan pasangan ini belum dikaruniai anak. Ternyata kantongnya itu bingung mau milih yang mana. Soalnya setiap hari benih yang diterimanya berbeda-beda. Tak lama kemudian datanglah seorang yang ingin menanam benih bersama Mbak Ichi, dan Mbak Ichi pun sudah bersiap di kamar dengan posisi siap tempur. Di akhir film ini terlihat mereka yang sedang makan bersama. Kehidupan mereka pun terus berlanjut, dan sampai detik ini pun Shindo belum mengetahui kalau tantenya itu memiliki pekerjaan sampingan, dan roda kehidupan teruslah berputar. Film pun tamat, sungguh ending yang sangat membagongkan.